Dalam organ makhluk hidup, ada sesuatu yang dikenal bernama otot dan kerangka. Otot adalah kumpulan sebuah sel otot yang membuat jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Sedangkan, kerangka adalah sekumpulan tulang penopang bentuk tubuh. Otot menghasilkan gerakan dengan menarik tulang kerangka. Tanpa adanya otot, maka tubuh tidak akan bisa bergerak. Namun, bagaimana jika sebaliknya? Adakah hewan yang bergerak dengan otot tetapi tidak mempunyai kerangka yang kokoh? Dalam kingdom Animalia atau kerajaan hewan, ada banyak hewan bertubuh lunak, seperti anemon, ubur-ubur, cacing, dan lain-lain. Banyak dari hewan ini menggunakan prinsip fisika untuk menghasilkan gerakan tubuhnya, seperti halnya prinsip Pascal. Biasanya struktur kerangka yang dapat melakukan hal tersebut dinamakan hidrostatik skeleton. Bagaimana hewan ini menggunakan prinsip fisika untuk bergerak? Mari kita coba bahas. Kita ambil contoh cacing tanah yang diumpamakan sebagai sebuah silinder elastis tertutup dengan cairan di dalamnya. Silinder ini adalah hidrostatik skeleton. Cacing bergerak dengan cara menggerakkan otot sirkuler dan otot longitudinal dalam dinding silinder. Karena volume cairan dalam silinder itu konstan, kontraksi otot sirkuler membuat cacing lebih panjang dan lebih tipis, sedangkan pergerakan otot longitudinal membuat cacing menjadi lebih pendek dan tebal. Karena hal inilah, cacing bisa bergerak maju dan mundur. Jika cacing ingin berbelok, maka ia harus mengontraksikan otot longitudinalnya pada satu sisi, yaitu sisi yang ingin dibelokkan. Sekarang mari kita hitung gaya hidrostatis dalam tubuh cacing ketika cacing bergerak. Jika cacing mempunyai radius sebesar R, kita asumsikan otot sirkuler terdistribusi secara merata sepanjang L, dan area efektif dari otot perpanjang cacing adalah AM. Ketika otot sirkuler berkontraksi, otot menghasilkan gaya Fm per cm sepanjang cacing. Fm sama dengan SAM. Di sini S adalah gaya yang dihasilkan per satuan luas otot. Perhatikan bahwa Fm dalam format satuan gaya per satuan panjang. Gaya ini menghasilkan tekanan di dalam cacing. Mari kita hitung besarnya tekanan yang dihasilkan oleh gaya ini. Luas permukaan A sepanjang bagian tengah yang dipotong adalah A sama dengan L kali 2R. Karena tekanan fluida selalu bertindak tegak lurus terhadap luas permukaan tertentu, maka gaya Fp yang cenderung membelah silinder tersebut adalah Fp sama dengan P kali A sama dengan P kali L kali 2R. Di sini P adalah tekanan fluida yang diproduksi di dalam cacing melalui kontraksi otot melingkar. Dalam kesetimbangan, gaya Fp diimbangi oleh kekuatan otot sirkuler yang bekerja bersama dua sisi. Karena itu, Fp sama dengan 2 Fml. Atau 2 Fml sama dengan P kali L kali 2R. Dan P sama dengan Fm per R. Maka kita peroleh rumus mencari tekanan hidrostatis yang diberikan otot sirkuler pada cacing. Untuk membuat perhitungan spesifik, mari kita asumsikan bahwa jari-jari cacing R adalah 0,4 cm. Luas otot adalah AM 1,5 kali 10 pangkat min 3 cm persegi. Dan S, gaya maksimum yang dihasilkan per satuan luas dari otot kita asumsikan adalah 7 kali 10 pangkat 6 dyne per cm persegi. Oleh karena itu, tekanan di dalam cacing di bawah kontraksi otot melingkar maksimum. P sama dengan Fm per R sama dengan SAM per R sama dengan 7 kali 10 pangkat 6 kali 1,5 kali 10 pangkat min 3 per 0,4 sama dengan 2,63 kali 10 pangkat 4 dyne per cm persegi. Ini adalah tekanan yang relatif tinggi. Bagaimana otot yang berfungsi meregangkan cacing? Gaya FF ke arah depan yang dihasilkan oleh tekanan ini adalah FF sama dengan P kali Pi R kuadrat sama dengan 1,32 kali 10 pangkat 4 dyne. Tindakan otot longitudinal ini dapat dianalisis dengan cara yang sama seperti otot melingkar sebelumnya. Hewan dengan hidrostatik skeleton mempunyai cairan dalam tubuhnya yang membantu dia bergerak. Pergerakan benda ini menggunakan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Secara naluri, mereka bergerak dengan hukum ini. Dan kita seringkali tidak sadar, bahkan binatang seperti cacing yang kecil sekalipun